Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan di mana Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita di spesial program Perempuan dari Padang di setiap Kamis pagi ya dengan kearifan lokal Minangkabau. Dan kali ini kita bersama Mama Tonggo Mengkudun akan melanjutkan perbincangan kita seputar adat dan teradat dalam menyambut dan mengawal perkembangan anak gitu ya. Baik, dan saudara pendengar, seperti biasa Anda nanti juga bisa bergabung di pembicaraan ini ya melalui dualan telepon 812-414 maupun di 081166 09240 ya. Baik, sebelum kita ke perbincangan lebih dalam, kami sapa dulu Mama Tonggo Mengkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tonggo Mengkudun di sambungan Zoom Perempuan dari Padang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Bung Sanak Pendengar RRI Pro 4, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Gimana, Mak? Sehat pagi ini, Mak ya? Alhamdulillah, cuaca juga cerah sekarang. Ya, sekarang saya masih bisa terlihat di layar Mama ya? Belum kelihatan wajahnya Bang Adit. Oh ya, sekarang sudah, Mak? Udah, Oke, udah. baik, baik. Baik, Mak, kita pagi ini akan melanjutkan, Mak ya, perbincangan kita seputar kearifan lokal, adat dan teradat dalam menyambut dan mengawal perkembangan anak ini, Mak, di Minangkabau ini. Menarik sekali, Betul. Mak. Ternyata dari pembicaraan kita minggu kemarin, itu dari 7 bulan saja sang ibu hamil itu sudah mulai di apa ya, dikawal gitu ya, di apa ya, diperlakukan dengan khusus gitu ya sebelum melahirkan. Bahkan ada sebagian daerah katanya ketika baru saja menikah dan barale itu langsung mintunya datang membawakan perlengkapan bayi bebetul gitu ya, Pak, ya. Iya, betul. Nah, ini luar biasa ini ya, sebegitu apa ya, sebegitu pentingnya kehadiran generasi di keluarga Minangkabau ini sepertinya. Baik. Baik, Mak. Kalau begitu pagi ini kita akan lanjut ke apa nih, Mak? Oh iya, minggu lalu kita sudah membahas sebelum kelahiran. Hmm. Kita lihat satu adat ketika setelah bayi lahir. Ya, Hmm. pertama itu yang besar itu adalah upacara turun mandi Hmm. atau di tempat lain dikatakan membadai paja. Hmm. Begitu. Iya. Oke, berarti kita ke upacara turun mandi nih, Mak ya, atau membadai Betul. paja setelah bayi itu lahir. Oke. Baik, saudara pendengar, seperti biasa nanti dulang telepon juga tetap kami buka untuk Anda ya. 812-414 maupun di 081166 09240 yang ingin bergabung di perbincangan kami dengan Mama Tonggo Mengkudun pagi ini ya. Baik, sepertinya karena ini topik atau tema besar baru setelah perkawinan, baru satu subtopik yang kita bahas tentang mempersiapkan ini, Mbak ya, mempersiapkan penyambutan. Nah, sepertinya kita langsung saja nih, Mbak, ke tradisi ketika sudah melahirkan ini. Betul. Ya, yaitu turun mandi. Baik, Mbak. Nah, yang menarik yang ditanyakan itu pertama ya selalu sepertinya di Minangkabau kita akan menanyakan kata gitu ya, Mbak ya. Atau namanya gitu ya. Nah, ini kan menarik juga, namanya turun mandi. Sementara si anak belum bisa ngapain gitu ya. Dia sudah turun mandi dalam istilahnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kita pecah dulu nih atau kita coba definisikan dulu apa sih maksudnya upacara turun mandi itu sendiri, Mbak Tuanku. Silakan, Mbak. Iya, dua istilah, pertama turun mandi, kedua membadai paja, itu Mm, tergantung situasi lingkungan di mana si bayi itu lahir. mm, Ya,
biasanya negara-negara yang mempunyai perairan, baik sungai atau danau, biasanya istilahnya turun mandi. Karena memang bayi Hmm. itu dan ibunya dibawa ke tempat pemandian. Mm-mm. Ada negara-negara yang kesulitan eh, tempat pemandian umumnya tidak ada, Mm-mm. maka istilahnya dipakai membadai paja. Hmm. Intinya adalah upacara. Ada upacara yang memperlihatkan rasa syukur atas kehadiran anggota baru dalam sebuah keluarga. Kemudian rasa syukur bahwa si ibunya juga sehat. Maka yang diupacarakan itu adalah si ibu dan si bayi sekaligus. Ya, kalau nagari yang memiliki tempat pemandian, biasanya di sungai atau di batang air atau di pinggir danau, Mhm. atau di tabek musaji biasanya juga itu. Mhm. Itu ibunya yang dibawa bersama bayinya. Bayinya digendong biasanya oleh bakonya. Oh gitu ya. Ah. Mhm. Nah, ini upacara yang dihadiri ramai-ramai oleh masyarakat. Sebenarnya intinya adalah perkenalan anggota baru itu kepada masyarakat. Ini bayinya, kira-kira begitu. Hmm. Karena bertepatan dengan usianya, biasanya lewat seminggu. Dalam Islam juga ada upacara namanya akikah. Nah, sering akikah dan turun mandi itu disatukan. Jadi turun mandi juga ada perhelatannya, ada hidangan, ada juadah, ada makan-makan bersama. Mhm. Nah, seperti dalam akikah. Maka sering beberapa nagari menyatukan akikah dengan turun mandi. Nah, intinya adalah yang pertama rasa syukur, menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka sudah memperoleh amanah baru, bayi baru. Kemudian memperkenalkan kepada masyarakat, inilah anggota baru itu. Dalam kebahagiaan itu ada pernik-pernik tambahan bekal si bayi untuk masa depannya. Jadi yang datang biasanya memberikan sesuatu. Khusus bakonya memberikan eh, bibit kelapa biasanya. Umumnya di setiap Hmm. negara bibit kelapa dibawa oleh bakonya. Hmm. Kalau induk bakonya itu ada tiga bibit kelapa yang akan ditanam di sekitar rumah si bayi. Nah, Hmm. itu dikatakan ini karambia dari bako. Itu akan jadi milik dia sampai dia dewasa, sampai dia menikah nanti. Begitu Hmm. Bang Ade. Iya, iya. Berarti turun mandi ini dimulai 1 minggu ya, Mak ya? Iya, satu minggu Setelah atau lewat kelahiran. dan biasanya eh, akhir-akhir ini digabung dengan akikah. Oh, digabung dengan akikah ya, Mak ya. Mm-mm. Oke, tunggu setelah kelahiran dan digabung dengan akikah. Nah, tapi kan bagaimana penggabungan itu, Mak ya? Sementara turun mandi itu ke ini, ke sungai ya, Iya. kemudian akikah dilakukan di rumah masing-masing ya, Mak ya? Jadi Di rumah si bayi, masih rumah bayi. Jadi ibu mana si yang bayi. didahulukan biasanya, Mak? Di akikah dulu Eh, atau Umumnya dahulukan turun mandinya, oh, turun mandi dibawa ke pemandian umum atau ke kolam masjid atau ke pemandian di pinggir sungai, di pinggir mm, danau, ya. diiringi oleh bako dan ibu-ibu. Aha. Bayi itu memang dimandikan. Nah, Hmm. bahkan ada tradisi bayi yang berumur seminggu itu dalam tanda petik dipaksa berenang. Oh, 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 gitu Dan ya. ternyata itu ditiru oleh banyak kebudayaan di negara-negara maju. Mm, 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 Bayi umur seminggu itu mm. masih bisa berenang secara alamiah karena dia dari rahim yang berisi cairan kan. Iya, 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 iya. Nah, dilepaskan jarak-jarak sekitar 1 meter Hmm. oleh bakonya disambut oleh bako yang lain. Hmm. Dihanyutkan semacam begitu. Mm, mm, mm. Dan si bayi akan berkecimpung. Dan biasanya seminggu itu tali pusalnya sudah kering dan sudah lepas. Oh iya. Begitu. Begitu ya, Mak ya. Baik. Jadi emang banyak yang unik-unik juga ya dalam turun mandi ini, Iya. Mak ya. Eh, Biasanya kalau bayinya cepat bisa menggerakkan badannya berenang, nah
masa depannya dia akan jadi orang yang lincah dalam kehidupan. Kira-kira begitu jawabannya. Oh, Apa begitu. gambaran perkiraan. Wah hebat, cucunya Nasanti yang berenang kira-kira begitu. Mm, 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 Walaupun hanya mm. sekali dua kali dia gerakkan tangannya, itu akan terlihat bayi itu lincah atau bagaimana begitu. Iya. Nah, tadi Mama tadi sempat menerangkan bahwa salah satu tujuannya itu adalah bagaimana memperkenalkan Iya, si bayi ini ke lingkungannya masyarakat gitu ya, Mak ya, atau ke lingkungannya. masyarakat sekitar bahwa dari perkawinan yang kemarin ini sudah hadir Tamu dan baru, tamu anggota baru. baru. Iya, dan inilah anaknya. Jadi tidak akan ada lagi pertanyaan yang mungkin menjurus fitnah ketika suatu hari tidak dikenalkan gitu ya, Mak ya, ke masyarakat. Iya, Nah, oke. Nah, betul. itu mungkin dari sosial. Nah, kalau kita lihat filosofisnya, Mak, karena ini harus dibawa juga ke ini ya, ke kali ataupun ke danau. Ya, apakah ini juga berarti bahwa padahal ini kalau kita lihat, Mak, kan maaf maaf ya, Mak ya, bayi baru 7 hari gitu ya, Mak ya. Beresiko. Beresiko gitu ya. Iya, Nah, padahal kan bisa aja nih kalau kita logikakan nih, Mak ya. iya. Saya coba mendekati apa ini kearifan ini dengan logika terlebih dahulu biar terjawab mana kearifan mana logika. Logika bisa aja air nanti bawa dengan ember atau apa kan tidak begitu banyak namanya bayi yang mandi, Mak ya. Iya, Tapi iya. justru ini kalau apalagi yang daerah-daerah dekat-dekat banyak air itu diharuskan terkutip gitu ya, Mak ya. Dibawa ke Iya, sungai, ke ini danau. semacam kearifan lokal Hmm. bahwa perkenalan bayi dengan lingkungan itu semakin cepat semakin baik. Artinya Jadi bayi, iya, perkenalan dengan lingkungan alam maksudnya gitu, Mak. dengan alam, dia harus didekatkan segera dengan alam agar dia memiliki kekebalan lebih lebih cepat begitu. Oh gitu ya, Mak Eh, ya. jadi Mm-mm. jangan sampai bayi itu terlalu lama di tempat yang tidak alamiah. Kalau di rumah sakit itu kan penuh dengan peralatan, Ya. Mm-mm. perlengkapan segala macam. Nah, itu dianggap kurang alamiah. Nah, tempat alamiah itu ya di alam nyata ini, di sungai, di danau, dan tempatnya itu tempat yang bersih itu biasanya. Mhm. Sudah dibersihkan bahkan ada nagari-nagari tempat mandi khusus eh, orang turun mandi itu disediakan. Gitu ya. Oh, ada tapian khususnya gitu ya, Mak? Iya, ada tapi yang khususnya. Kalau Ah. di masjid ada kolam khususnya. Oh, begitu Nah, ya. bukan kolam untuk rame-rame. Jadi Iya, sepertinya turun mandi tidak hanya tentang ya bukan hanya tentang hubungan si bayi secara sosial dengan lingkungannya, tapi juga tapi juga dengan bagaimana alam. ya menyatukan si bayi dengan alam sekitarnya karena bagaimanapun Betul. besok si bayi akan bertarung di alam ini. Itulah ibaratnya Iya, apanya iya. Maya tanda kutipnya begitu Maya. Nah, eh, dan terutama untuk air tanah gitu ya Mak ya. Nah, Iya, tapi ini betul. barangkali perlu kita padu padankan ini Mak dengan jangan-jangan gitu ya Mak ya. Jangan-jangan memang ada sisi positif ataupun ada hikmah positifnya di balik dibawanya jauh-jauh keluar ke air gitu ya. Mandi bahkan Mak bilang tadi sempat dipaksa berenang gitu ya Mak ya. Iya, Dia- betul. Nah, jangan-jangan ini Dia ada kalau di sungai itu Bang Adit, ya. yang menggendong pertama itu adalah induk bako yang paling tua Hmm, atau neneknya, ya. nenek atau bapak, ibu dari si bapak si bayi. Nenek itu Hmm. yang menggendong, lalu dia berada di bagian hulu, Mm-mm. jarak agak semeter. Nah, di bawahnya menunggu dua tiga orang induk bako yang lain Mm-mm. menyambut bayi itu. Dilepaskan, dihanyutkan di Oh, sungai yang tidak terlalu dalam, biasanya selutut itu. jadi memang dilepas gitu ya, Mak ya? Iya, iya, dia akan Ah, berkecimpung gitu. oh gitu ya. Saya pikir memang masih masih ditata gitu ya, dipegang. Kemudian si bayi Iya, berkecimpung sendiri gitu. Tapi memang dilepas gitu ya? iya, dilepaskan. Ya, Oh, jarak agak setengah meter, agak iya semeter iya gitu. iya iya Langsung iya. disambut. Wow, luar biasa ya. Ya. Kalau bayinya menangis, ini anak Dare ini. Kalau bayinya tidak menangis, ini anak Ayah ini.
Gitu Jadi ada ya. anak itu yang suka dengan air, ada yang tidak suka dengan air, kira-kira begitu. Itu semacam apa ya? Semacam analisis mitos aja atau Eh, gimana, Mak? Atau memang ada keterkaitan ke sana? eh, ya ada semacam kearifan bahwa kebiasaan suka di air itu suka dengan air itu sudah terlihat ketika bayi itu kecil. Baru Gitu dia ya. lahir itu ada yang suka dengan air, ada yang tidak suka dengan air. Nah, biasanya itu akan menentukan masa depannya kemana arahnya. Ya, Nanti ya. kalau dia sudah agak besar, akan dijelaskan oleh si nenek atau si bakonya, anak tuh, anak lawi itu mah, palapih mana lah, Paimarantau, kira-kira begitu. Iya, 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 Kenapa iya. ketika dia bayi itu baru dilepaskan oleh induk bakonya, dia berkecimpung dan tidak menangis. Ya. Mm-mm. Biasanya itu berkaitan dengan suasana tempat mandi itu. Hmm. Mandi itu biasanya agak siang, tidak pagi-pagi, tidak terlalu dingin. Iya, iya, Kalau iya. di daerah yang hangat, airnya kan tidak dingin. Iya, Airnya hangat betul. itu bagi bayi malah menyenangkan, sama dengan air ketuban dalam rahim ibunya. Mm-mm, mm-mm. Nah, banyak bayi yang dianggap bisa adaptasi cepat itu, dia senang malah dan Iya. berlama-lama dalam air itu. Malah ketika Mm-mm. diangkat dia menangis, minta Iya. masuk air lagi. Ada begitu kejadiannya. Oke, Hmm, baik, baik. hmm, hmm. Nah, Mak, kemudian ya, kemudian kita akan terima telepon dulu, Mak ya. Sepertinya ada yang ingin bergabung. Kita coba terima, ya. Di 812 414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Apa namanya? dengan siapa nih? Pak, Ya, betul mama apa? Mama Tuangku Mangkudun. Oh, ya tuan aku masuk dalam mu nak masuk adalah tapi Di Siambo, Pak. dengan Pak Iwan. Pak Iwan, oke, silakan Pak Iwan. Ilham. Ilham ya, Ilham. Ilham, oke. Silakan Pak Ilham. Ya. Enggak, kalau yang namanya adat ini saya senang mendengarkan. Ah, Ya. Cuman untuk melestarikan apa yang dibicarakan hari ini kayaknya sudah tidak ada. Tapi secara katanya itu sih sebetulnya sudah ajaran dari yang tua-tua gitu. ah, Bukan mitos. Sebetulnya memang itu yang dilakukan. ya, Ya kan? oke. Halo, Pak Iwan. Ini seperti Pak Iwan di jalan ya? Mungkin lagi di jalan nih, Mak Tuangku. Iya, mungkin Ah, kita tangkap sedikit iya. kecemasan Pak Iwan pelestariannya bagaimana, Mm-mm. kelanjutannya bagaimana. Ini Iya, mungkin yang kita tangkap begitu. iya, baik. Coba Mak, silakan Mak, ditanggapi Mak. Iya, kita kita mengambil kearifan yang ada di dalamnya. Yang pertama ada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Mm-mm. telah diberikan amanah, diberikan tamu baru dalam sebuah keluarga. Mm-mm. Rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dengan masyarakat. Ya. Kemudian memperkenalkan bayi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Mm-mm. Bayi itu tidak boleh terlalu lama di tempat terkurung. Makin cepat dia bertemu dengan alam, beradaptasi dengan alam, dia akan lebih tinggi imunitasnya, kira-kira begitu kata orang psikologi. Kira-kira. Gitu ya. Mang ada pengaruhnya ya, Mak ya? Iya, Secara bayi psikolog. yang cepat menerima tangan orang lain itu biasanya kemampuan sosialnya tinggi, kecerdasan sosialnya tinggi. Bayi yang terlambat disentuh oleh tangan orang lain, Mm-mm. dia cenderung sulit bersosialisasi. Kira-kira begitu. Iya, Nah, oke. walaupun ada risiko-risiko di sana, ketika tamu yang datang kemungkinan tidak selalu bersih atau membawa sesuatu yang tidak sehat, dia sedang flu datang juga, misalnya, Mhm. eh, itu kan berisiko untuk si bayi. Tapi pada dasarnya, ketika bayi diperkenalkan kepada lingkungan sosial dan lingkungan alam, sebenarnya kita melatih dia untuk meningkatkan imunitasnya atau kepekaan dan ketahanan dia menghadapi lingkungan yang baru. Karena dunia ini kan lingkungan baru bagi si bayi.
Jangan lingkungan baru itu hanya di tempat tidur saja. Iya, Lingkungan iya. baru itu ya alam semesta ini, Oke, iya, iya sosial betul. dan alam fisik yang sesungguhnya. Mm, mm. Begitu Bung Adit. Iya, baik, baik. Nah, Pak Ilham itu apa? Dan satu hal sepertinya ya seperti yang Mama tangkap di awal juga tadi. Ini bicara jangan-jangan kita hanya bicara nostalgia kan gitu ya, Mak ya. Nah, ini gimana, Mak? Emang sih ini tugas yang tidak ringan ya. Tapi ya itulah keluhannya Pak Ilham, Mak. Dia suka adat-adat ini ya. Cuman tradisi ini terkadang ibaratnya hari ini hanya bagaikan tembang nostalgia kan gitu ya, Mak ya. Karena Iya. memang sudah jarang ditemukan. Nah, gimana nih tanggapan Mak? Iya, saya menganggapnya adat itu dipakai baru. Makin dipakai dia makin baru. Tidak ada yang lama adat itu. Tidak ada adat lamu pusako usang itu saya kurang sepakat. Eh, Sekarang tradisi itu kan tetap berkembang dalam bentuk yang berbeda. Ketika bayi lahir, orang ramai-ramai membentuk dia, mengunjungi si ibu yang melahirkan di rumah sakit. Tapi keadaan di sana, keadaan ketika bayi itu dibesuk di rumah sakit, diperebutkan oleh tamu itu kan belum alamiah sebenarnya. Uh, Alangkah baiknya kalau dilakukan dalam suasana alamiah, ya di rumahnya, di tempat mandinya, dan berkenalan dengan alam. Ada tambahan dalam upacara turun mandi itu, ada turun mandi itu, orang memberikan bekal untuk masa depan si bayi. Kalau dulu dibawakan bekalnya itu bibit kelambi ya biasanya, bibit kelapa, dan itu jadi belanja si anak nanti ketika dia sudah 5-6 tahun dia perlu belanja, tinggal dia ambil buah kelapanya. Kalau 5 tahun sudah berbuah kelapanya, kira-kira begitu. Ada bekal untuk si bayi. Nah sekarang kan tinggal disalami saja dengan amplop biasanya begitu kan. Uh, Tradisinya atau adatnya masih berlangsung ketika bayi diperkenalkan kepada masyarakat dan masyarakat datang untuk bersukaria, merayakan kelahiran bayi, hanya bentuknya yang berubah. Begitu Bang Alif. Jadi adatnya masih berjalan dalam bentuk yang baru. Iya, berarti istilahnya eh, tidak ada adat itu yang apa istilahnya Mak ya, adat dipakai usang ya Mak ya. Iya, tidak ada yang usang. Nggak ada usang ya Mungkin Mak. dia lama, tapi ketika dipakai dalam bentuk yang baru, dia menjadi adat yang baru. Ya, benar. Tetap saja masyarakat sekarang mengunjungi kalau ada bayi yang baru lahir. Ya, baik, baik. Nah, yang agak jarang adalah upacaranya. Tapi di kota pun masih berlangsung upacara. Akikah, turun mandi masih berlangsung. Ya, ya, benar. Saya baru 3-4 hari yang lalu, tetangga saya ada yang upacara turun mandi, dia membadai pajak istilahnya di sini. Membadai pajak ya Mak ya. Membadai pajak, datang bakonya, datang ramai-ramai mengunjungi bayinya. Memang dibedaki satu coel ke pipi si bayi, bedak, sambil menyisipkan belanja. Lalu mereka makan di wadah. Ya, ya, ya. Baru 3 hari, belum lama, 3 hari yang lalu. Ada bayi tangga yang lahir, bakonya datang, kami juga diundang. Ya. Sayang saya tidak sempat mengambil foto saya sedang menggendong bayi itu. Saya suka menggendong bayi soalnya. Iya, menggemaskan ya Mak ya. Baik, itu dia Pak Ilham jawaban untuk pertanyaannya. Ya, tapi positifnya saya menangkap dari Pak Ilham tadi adalah kecintaan terhadap tradisi dan budaya sesungguhnya gitu ya, Mak. Iya, dan bagaimana usaha untuk melestarikan atau melanjutkannya. Iya, benar sekali. Sederhananya melanjutkannya itu ya tetap dilaksanakan tapi bentuknya bisa dirubah, disederhanakan. Begitu Bang Adit. Benar, oke. Baik, terima kasih Mak untuk jawabannya dan Pak Ilham itu dia untuk pertanyaan Pak Ilham. Kita akan tadi ada yang mencoba masuk, saya lihat di 0811. Oke. Kita coba terima kembali Mak ya, 081166 09240. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, baik. Mak. Yup. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanya Cik, Mak. Ah. Iya. Aku dulu waktu anak-anak mu
dibawa ke batang air kan. Ini Ya. kan tapian tu nanda dole mak. Kurang lah kamar mandi segini kan. Ya. Biasa bawa kambi bawa tangguh kan. Betul. Karena dia Iya. tanggul. Tiba anak-anak mulai dulu kan. Tiba Iya. kini dicucu ndak lah kan. Ba melestarian itu mak. Tapian tu nanda doh kini le. Iya, betul. Orang bertepian di rumah saya kan. Kadang-kadang lu dalam bilik tepian. Ya. Itu. Iya, dalam bilik tepiannya. Iya. Oke. Apa cara itu mak? Melestariannya. Iya, tapian bersama apa memanglah sulit gini kok Pak. Sulit kita memiliki tapian bersama. Tinggal kita mau ngambil makna. Maknanya yang kita ambil ketika seorang bayi lahir itu ada rasa syukur yang pertama, ada perkenalannya dengan alam. Nah, baik alam sosial masyarakat dan alam lingkungan. Kalau dulu dibawanya ke sungai, ke batang air, nah kenapa sekarang tidak dilakukan dalam bentuk yang lain misalnya? Dibawa ke halaman, ke taman bunga misalnya, ya, justru dilakukan oleh suku yang lain itu. Bayi itu bayi bajamua istilahnya. Beberapa suku bayi bajamua pagi. Nah, bajamua pagi itu dihadiri oleh para tetangga dan keluarga. Diperkenalkan dengan cahaya matahari misalnya begitu. Jadi alam sekitar itu kalau tidak ada lagi tempat mandi bersama atau tapian, ya disepakati saja kita memperkenalkan bayi kepada alam misalnya. Mungkin Alam apa? Alam taman, alam lingkungan atau alam di sekitar dan alam sosial tentu saja masyarakat yang ada bakonya terutama. Ya mungkin Karena bisa. bayi yang lahir pasti akan disambut oleh siapapun. Benar. Insya Allah begitu. Iya. Kan bisa aja sebenarnya dengan baskom gitu ya, Mak, ya diisi air gitu ya kan. Bisa. Mungkin. Ya, kemarin begitu yang terjadi ketika orang minta nak mandian, nak turun mandi bayi kau. Biarlah maknya nanti bawa ke baskom kira-kira begitu. Tapi karena dia orang Lare di kampungnya istilahnya bukan turun mandi tapi membadai pajak, yang disediakan cuma bedak saja. Bedak, dan orang yang datang itu berebutan membedaki bayi itu. Tangan, kaki, kepalanya juga dibedaki. Jadi memang momen-momen perkenalan awal ini, Mak, ya. Iya. Awal bayi dengan lingkungan sosialnya dan pengenalan awal bayi dengan ininya lingkungan alamnya gitu ya, Mak, ya. Ada hal-hal yang menarik ketika pecahan sungai mandi atau badai pajak itu. Ada orang itu yang memang pada dasarnya sudah bisa akrab dengan bayi, ada orang yang sulit akrab dengan bayi. Misalnya begini, ketika bayi itu lahir, bakonya datang, di antara bako itu kan ada yang biasa dengan bayi, ada yang mudah dengan bayi, ada yang sulit dengan bayi. Nah, karena diuji itu. Diuji bagaimana dia bisa menggendong bayi itu. Iya. Orang yang sulit menggendong bayi itu akan ditenggarai atau dituduh, kok sulit tapi anak nanti misalnya. Gitu ya, Mak, ya. Dianggap dia persepsinya seperti itu ya, Mak, ya. Iya, dituduh macam-macam lah gitu. Iya. Sebenarnya mungkin saja dia grogi atau memang belum biasa gitu. Oke. Tapi ada yang aneh, orang yang pada dasarnya mudah menggendong bayi itu biasanya anaknya banyak. Iya. Ya mungkin Relatif begitu. iya, mungkin ya Aku tangannya dingin kemah, aku anak banyak nanti kemah, kira-kira begitu. Oke, memang kita di Minangkabau begitu banyak kearifan gitu ya, Mak, ya. Sampai-sampai yang bisa bangku anak dengan baik, wah ini banyak anak gitu ya, ke sana larinya ya, Mak, ya. Oke, Mak, namun satu hal, Mak, yang ingin saya juga gali ini. Biasanya, Mak, ya, kalau upacara-upacara itu kan apalagi melibatkan alam, biasanya Minangkabau kan syarat dengan ritual ya, Mak, ya. Syarat dengan perlengkapan gitu. Nah, apakah di dalam turun mandi ini, Mak, juga ada perlengkapan, Mak, seperti umpamanya ada bunga-bunga 7 warna, 7 rupa kan biasanya Minangkabau suka seperti itu, Mak, ya. Atau dengan semacam air kembang lah gitu ya, Mak, ya. Kemudian
Mungkin ada kemenyan juga semacam karena di alam atau seperti apa Mak? Ya gambarannya karena kita nggak dapat. Yang umum ya. Ya, karena Yang umum itu kalau lihat turun mandi, maka bakonya membawa bibit kelapa, Oh, anak karambia, dan tanggua. Tanggua itu selokan untuk nangkap ikan itu. Nah, ya. itu biasanya jadikan bekal untuk si bayi nanti. Oh, Negeri gitu. yang banyak airnya, tanggua itu penting itu. Anak itu umur 5-6 tahun dia sudah turun ke sungai untuk nangkap ikan. Atau turun ke danau untuk nangkap ikan. Iya, 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 iya. Bekal. Kemudian ada bentuk-bentuk lain tapi itu variasi. Ada variasi dengan bareh kunyi atau bareh kuning atau kapalo bareh istilahnya. Ada hidangan-hidangan khusus, nasi tuai di berbagai tempat bermacam-macam. Ada variasi di berbagai negara. Berarti jatuhnya ke Selingkah Nagari juga ya? Iya, jenis-jenis hidangan itu, peralatan itu Selingkah Nagari. Tapi kalau turun mandinya bisa bilang Turun mandi itu sebatang panjang, rata-rata dari Minangkabau. Kalau dia tidak punya pemandian, biasanya membadai paja namanya, maka yang disediakan itu bedak. Begitu Mak ya. Oke. Bedak yang sederhana, karena setiap orang yang datang dia akan mencolek sedikit bedak untuk mencolek bayi. Bayi itu tidak boleh langsung disentuh dengan tangan kita sendiri, harus tangan ini dibedaki dulu. Nah, sebenarnya itu semacam Iya. apa ya? Kearifan lokal juga nih Mak ya. Diberikan dulu dia tangannya untuk Iya. memegang bayi gitu kira-kira. Karena bayi ini masih apa ya masih imunnya mungkin masih belum begitu kuat ini Mak ya. Iya, baru seminggu atau paling 2 minggu. Maka sebelum dia disentuh, tangannya dibedaki dulu. Tangan kita gitu Mak. Iya, yang akan menggendong bayi itu tangannya dibedaki dulu. Iya. Ini memang semacam apa juga ya kearifan antibiotik atau antibody juga nih Mak ya. Iya, kira-kira gitu ya Mak. Luar biasa ya. Jadi memang dari awal-awal Minangkabau sudah memiliki jadi ada negara-negara itu yang airnya sulit begitu ya. Mereka tidak pakai tradisi turun mandi, tapi tradisi membadai paja. Membadai ya. Maksudnya sama, maksudnya yang pertama rasa syukur, perkenalan dengan alam sosial dan alam sesungguhnya alam fisik. Kemudian dengan perayaan itu makan. Ada hidangan dan memberi bekal untuk si bayi untuk kehidupan masa depannya dengan memberi bibit tanaman. Ada negara yang memberi bibit itu bukan hanya kelapa, tapi bibit kelapa, bibit pisang, bahkan ada yang membawa bibit kayu manis dan cengkeh. Ada berbagai negeri. Ya itu negara-negara tertentu punya kebiasaan benar-benar memberikan bekal untuk si bayi. Saya pernah mengikuti upacara turun mandi di sebuah negari yang dibawa oleh mamaknya, bukan hanya bakonya, mamaknya itu adalah bibit bibit kayu manis, kulit manis, dan bibit cengkeh. Iya. Kau dari mamak kau. Kau dari apa? Bibit karambia. Ada bibit pisang. Dan itu benar-benar ditanam langsung oleh si mama dan si bapak itu. Memang dengan niat untuk menumbuhkannya gitu ya Mak ya? Untuk bekal si bayi. Bekal si bayi, oke. Dan itu Apalagi memang dibunyikan. Kalau bayi itu misalnya baru pertama cucu bagi seorang induk bako, ini cucu pertama itu biasanya dirayakan agak besar itu. Diundang masyarakat ramai-ramai. Dan mama dan bapaknya itu menanamkan bibit yang dibawanya di sekeliling rumah gadang itu. Dan itu pada asalnya ketika dia, ya kalau kita perhatikan tadi di bawah itu kan banyak tanaman-tanaman tua ya Mak ya, yang Iya, di sekeliling rumah gadang itu tanaman tua. Nah, dulu itu pakai nama itu. Kok karambia sianu kok. Dan itu ketika sianu kok, ke mama yang menanam kok untuk sianu, begitu.
Dan itu ketika si bayi tadi bertumbuh dan terus sampai dewasa, panjang umur, itu yang ditanam itu Untuk memang bekal hidupnya. memang jadi hak milik dia gitu. Iya. Oh. Misalnya anak laki-laki. Anak laki-laki itu dia kebetulan bapaknya hanya tuanku, tidak punya gaji. Ya. Dari mana dia dapat belanja? Hmm. Ibunya juga tidak mencari, dia cuma ke sawah ke ladang. Dia dapat belanja dari tanaman yang ditanamkan oleh bakonya itu. Begitu ya. Jadi memang apa ya, visioner sekali ya, Mbak ya. Tidak hanya seremonial ya, tapi yang dipikirkan jauh ke depan ya. Kan bisa aja sebenarnya misalnya padi ya padi habis gitu ya, Mbak ya. Terus bisa aja kalau tanaman muda itu kan waktunya selintas. Waktunya selintas ya. Masa panen. Ya itu. Tapi kalau tanaman tua itu kan selamanya itu. Ya, betul. Itu kearifan yang saya lihat. Jadi di sini pun nenek moyang mengajarkan bahwa kalau untuk sesuai dengan bayi yang dia butuh kan sekarang gitu ya. Tapi setelah puluhan tahun yang akan datang dia akan butuh ini, maka siapkanlah tanaman yang bisa dipetiknya ketika dia berumur puluhan tahun gitu ya, Mak ya. Luar biasa. Oke, baik, Mak. Kita kembali ke telepon ya. Silakan kembali ingin bergabung. Waktu kita masih tersisa lebih kurang 10 menit ke depan ya. Baik, Mak. Nah, saya yang menggelitik saya satu, Mak. Minangkabau kan adat bahasa Syarak bahasa Nitibullah ya, Mak ya. Ya kan? Betul. Sementara sejauh ini kita tidak melihat ada sebuah ritual ataupun tradisi di Islam yang berhubungan seperti turun mandi ini kecuali akikah gitu ya, Mak ya. Iya. Jadi pertanyaannya apakah ini memang sudah ada sebelum atau pas pra-Islam? Dan bagaimana juga nih kedudukan adat bahasa Syarak di sini, Mak? Dan ya apakah ini juga ada pengaruh budaya lain gitu ya, Mak ya? Karena memang kan budaya Minangkabau terkadang ada serapan, Mak ya, yang notabene ada kedekatan dengan sungai gitu, Mak. Gitu. Oke, Mak. Seperti sebelum jawab barangkali kita ke ada yang masuk. Telepon dulu ya, Mak ya. Ya, 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari yang begitu. Oke, Fitro, langsung Fitro poinnya waktu kita sedikit. Yo. Ya. Mereka assalamualaikum mak pangku. Waalaikumsalam Fitro. Yo, mereka gisi ada awak nyo mak pangku awak kan esok ba sobok itu mak pangku. Hari ini acaranya tradisi semacam itu di Thailand. Karena di keluarga awak enggak ada bah sobok do. Oke. Acaranya aja pamaman waktu do keluarga awak. Oke. Saja mak pangku. Lima kini posisi mak pangku kok. Di studio, enggak di studio. Oke, Fitro ya. Kita sudah lengkap pesannya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Fitro, waktu kita makin berjalan. Jadi sepertinya, Mak, bisa ditanggapi sedikit aja, Mak, dari Fitro, Mak. Melestarikan sama dengan yang tadi pertanyaannya, saya sepakat. Ya, melestarikan itu yang kita ambil maknanya atau kearifannya. Makanya kita bicara kearifan lokal ini, mencari makna-makna yang mungkin bisa kita teruskan dan makna itu penting untuk sebuah kebudayaan. Adat itu isinya umumnya makna-makna masa depannya lebih banyak. Makna silaturahmi atau relasi kekerabatannya, bako terutama itu penting. Iya. Nah, pertanyaan Bung Alit tadi, apakah ada kaitan dengan Islam? Saya melihat ini bentuk lain saja dari upacara akikah. Oh gitu ya. Bentuk lain dari upacara akikah. Akikah itu kan rasa syukur juga. Rasa syukur, kemudian membahagiakan tamu yang datang dengan hidangan, kemudian mempersiapkan bekal untuk si bayi. Oh ya, saya ingat, untuk membadai pajak di Dare itu selain membawa bibit juga membawa anak kambing biasanya. Saya masih ingat anak bersama saya itu dibawakan bakonya itu anak kambing. Iya. Padahal kami sudah tinggal di kota.
Bingungnya minta ampun istri saya. Ini mau diapakan kambing, kita akan pelihara di mana ini? Kalau mau digulai juga nggak boleh, Mak ya? Enggak, emang itu Ah, untuk bibit, ya, ya, untuk ya, ya. dikembangkan. Jadi, Akhirnya kambing itu kami carikan orang yang memeliharanya, disalurkan kepada pihak lain. ya, ya, Dan ya. alhamdulillah berkembang sempat 2 keturunan kambing itu. Oh. Sampai akhirnya ya jadi belanja si anak. Iya, iya. Yang saya tangkap kembali ini pikiran visioner ya, Mak, dari nenek moyang Iya ya. betul. Bahwa yang dipikirkan nenek moyang tidak hanya hari ini gitu ya. Bukan Iya. hanya sebatas seremonial gitu ya, Mak ya, sebatas memperlihatkan rasa suka, syukur, tapi bagaimana ini si bayi ini ke depannya gitu ya, Mak ya. Kalau tidak ditanggulangi dari sekarang gitu. Itu yang saya tangkap orang demikian ya, Mak ya. Iya. Ya, jadi lanjutan dari pertanyaan Bung Adit tadi tentang kaitannya dengan adat tradisional Syarak. Dalam Islam kan memang rasa syukur itu harus diwujudkan dengan membahagiakan tamu yang datang. Iya. Nah, menggembirakan atau merayakan. Mm-mm. Nah, eh, upacara turun mandi dan upacara akikah pada hakikatnya adalah merayakan kelahiran bayi, Mm-mm. kedatangan bayi, kemudian menyenangkan tamu yang datang. Mm-mm. Kemudian karena kemungkinan kalau akikah itu agak berat bagi orang Minang pada masa lalu karena hewan itu kan termasuk properti yang mahal. Iya, 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 iya. Bahkan Mm-mm. kalau dibawakan kambing oleh bako itu tidak boleh disembelih kata Bung Adit tadi. Itu Iya. betul itu. Oh, Yang iya. boleh disembelih cuma ayam. Iya, iya, iya. Ya karena saya Kambing melihat dari bako itu harus dipelihara. Karena saya ini melihat sesuatu apa ya substitusi dari kelapa gitu ya, Mak ya, kulit manis. Nah, kalau tanaman tanaman tua, kalau peliharaan yang berkembang bisa berkembang biak terus gitu ya, Mak ya. Jadi memang visioner sekali gitu loh. Dalam adat Minangkabau kan ada yang wajib membawa kambing, ada yang wajib membawa ayam. Kambing itu dibawa untuk dipelihara. Kalau ayam itu boleh disembelih. Jadi ada yang wajib-wajibnya, Mak ya. Iya, Siapa aja tuh, Mak? Kalau yang kambing siapa, yang ayam siapa? biasanya anak pertama dari anak pisang pertama begitu ya. Mm-mm. Anak pisang pertama itu biasanya dibawakan kambing oleh bakonya kalau di Dare. Mm-mm. Biasanya anak kambing itu ada anak kambing betina atau anak kambing jantan sesuai bayi yang lahir. Ya, Nah itu dipelihara untuk gubalonya nanti. Mm. Cari yang cantik, yang gagah anak kambingnya. Mm. Jangan ditambatkan di halaman itu. Orang kan ramai-ramai itu melihatnya. Wah, Latibo kambing bako kira-kira begitu. Mm. Nah, bako yang lain, bako yang tidak kontan, bukan dua bako, membawa ayam. Gitu ya. Masing-masing bawa ayam satu. Ya, Mak, yang menarik saya, Mak, dari awal pembicaraan kita tadi, Mak, itu yang pegang yang selalu muncul tokohnya adalah Bako. Nah, ini jadi tanda tanya, Mak. Padahal kalau secara adat, secara matrilineal, yang tanda kutip memiliki anak ini secara keturunan kan keturunan kaumnya kan gitu ya, Mak ya. Iya, mamaknya yang memiliki. Iya, mamaknya nanti yang memiliki. Nah, sementara saya lihat dari awal itu yang mendatang bako, membawa Kalau mandi itu dihanyutkan bako. Dihanyutkan bako gitu loh kan. Kemudian yang tanah-tanaman atau hewan-hewan peliharaan itu juga bako. Si anak pun digendong bako. Tidak ada tersebut kaumnya, neneknya, mamaknya. Ini apa sih sesungguhnya, Pak, yang ingin Saya tambah dulu, Bang Ali. pesannya apa? Ya, silakan, Pak. Saya tambah dulu pesannya begini. Hmm. Kalau anak takut mandi, itu dikatakan, aku tidak sempat dianjurkan bako dulu, Mas. Oh iya, sampai-sampai setelah dewasa pun Begitu. Karena kan bako yang menghanyutkan dia itu supaya bisa berenang. Baik. Nah, Katakan, kok anak tidak pernah hanyutkan bako, takut ya iya. Iya, Nah, iya, seperti itu iya. ceritanya. Sampai-sampai. Artinya begitu sentralnya posisi bako dalam kehidupan seorang anak di Minangkabau. Ya, dari perkawinan orang tuanya, ketika dia dikandung ibunya, ketika lahir, bahkan sampai meninggal nanti, bako itu penting. Kenapa? Iya. Karena Minangkabau itu mengakui dua-duanya itu. Tali rahim itu kepada ibu dalam suku, tali nasab kepada ayah. Tidak boleh terganti, tidak bisa dipisahkan.
Iya, iya, Anak iya. dipangku, kemenakan dibimbing, masing-masing punya posisinya. Yang menikahkan itu tetap bapak. Mama tidak akan bisa mengambil alih itu dan tidak menyuruh itu. Tapi yang membeli gelar itu mama. Walaupun nanti bako boleh menyumbangkan gelar, tapi gelar itu diserahkan kepada mama. Nah, disinilah kearifan Minangkabau dalam pantun tua yang sangat dikenal itu, kalau paku kecang balimbiang tampuluang lenggang lenggokan, anak dipangku kamanakan dibimbing itu benar-benar tetap ada dalam khadanah adat Minangkabau. Dari dulu sampai sekarang, bako itu adalah figur yang tidak bisa lepas. Walaupun secara materi dia hanya datang sewaktu-waktu. Iya, iya, Jadi iya. kalau materi kan ada di kaum, ada dalam kekuasaan mama, tanah, rumah segala macam dalam kekuasaan mama. Tapi bako dalam garis nasab dia tetap diakui harus hadir dalam kehidupan seorang anak Minangkabau. Begitu Bung Adit. Iya. Nah, ini kalau apa Mak ya, terakhir nih Mak. Kalau kita lihat ya benefitnya gitu ya Mak ya. Atau bargainingnya lah gitu ya Mak ya. Ini sesungguhnya yang butuh itu bako atau si anak sesungguhnya dalam relasi di antara bako dan anak di apa ini di Turmandi ini Mak. Dua-duanya. Jadi ketika si bako tidak adil, dia akan digunjingkan oleh masyarakat. Sampai gitu ya. Apa adil nak tiba bako kok? Kan nak pisangnya kok. Kira-kira begitu. Orang akan mempertanyakan relasi mereka. Iya, iya, iya. Atau ketulusan mereka segala macam lah. Apalagi kalau bako itu wajib bawa kambing itu akan ditunggu orang itu. Orang tidak akan naik ke rumah sebelum kambing bako datang. Seperti itu. Iya tuh, seperti itu banget ya. Kemudian bagi si bayi tentu saja pengakuan bako itu penting. Iya, iya, iya. Begitu Bang Adit. Karena nasabnya ini masalahnya ya Mak ya. Nasabnya, tali nasab itu. Iya, 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 betul sekali. Oke, baik Mak, dan terakhir juga nih Mak, terakhir ini penyimpul, saya pengen ada sebuah kesimpulan, namun kesimpulan yang apa itu adalah bagaimana di keluarga umpamanya, umpamanya ini yang tidak atau tanda kutip mungkin karena kemampuan kah, finansial kah atau apakah, tapi dia tidak sempat melakukan turun mandi nih Mak, kan apakah semuanya juga turun mandi? Saya pikir mungkin tidak juga gitu ya Pak ya, Mak ya. Nah, gimana nih dalam perspektif budaya Minangkabau atau adat Minangkabau Mak? Silakan Mak. Iya, ini kan adat non teradat, adat Babua Senta. Maka yang harus berjalan itu adalah nansawana adatnya. Dalam adat turun mandi itu nansawana adatnya adalah yang pertama rasa syukur, yang kedua silaturahmi. Iya, iya, iya. Rasa syukur itu dengan perayaan, kemudian silaturahmi. Yang ketiga perkenalan dengan alam Dan lingkungan sosial. Ambillah adat nansawana adatnya. Kelahiran anak harus ada rasa syukur. Nah, kemudian tali silaturahmi harus tetap dijaga. Dan yang ketiga, Minangkabau itu kan alam takambang jadi guru. Iya, iya. Nah, yang sebenarnya adat itu adalah anak itu tidak boleh terlalu lama hanya di dalam bilik saja. Dia harus melihat matahari kalau kata orang sekarang. Apalagi kalau dia laki-laki ya Mak ya. Iya. Melihat matahari itu artinya apa? Diperkenalkan dengan alam, baik alam sosial maupun alam fisik, alam lingkungan. Nah, itu tiga adat sabana adatnya yang harus dijaga. Adatnya ya upacara, ya perayaan. Detail adat Babua Senta ya tidak panuh kate, panuh ke bawah lah. Iya, iya, iya. Nah, kalau tidak mampu dengan menyediakan hidangan, ya menerima tamu kan tidak masalah. Betul, betul, betul. Orang ingin melihat bayi ya diterima tamu. Dan orang yang ingin melihat itu dia juga tidak minta hidangan sebenarnya. Dia ingin melihat bayi, ingin menggendong bayi. Rata-rata kan ingin menggendong bayi baru itu. Iya, iya. Karena detarik aroma bayi itu aroma yang dari Tuhan. Kenapa Iya, orang benar. suka dengan aroma bayi? Iya, 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 iya. Karena dia masih murni ya, aroma dari Tuhan nih, Mbak ya. Benar Iya, sekali, benar sekali. Benar, aroma benar. dari surga itu. Ya, surga luar biasa. Makanya setiap orang Tanpa parfum tapi semua orang suka dengan aroma bayi. dan boleh dibilang Surga juga lah.
boleh dibilang juga bayi itu mau masuk surga sesungguhnya baru sampai di bumi mah ya. Iya, dia kan baru keluar dari surga itu. Iya, Dia betul. dari surga. Jadi wajar kalau ada tarik bayi itu tuh siapapun ya sebenarnya seorang pun kalau udah lihat bayi itu pasti Iya, naluri manusia itu naluri suka dengan manusia. bayi. Benar sekali. Tapi ada yang mengatakan begini, Ah, bayi manusia itu beda dengan bayi hewan. hmm, Bayi manusia itu butuh bantuan orang lain, iya. bahkan sampai umur sekurangnya 5 tahun, baru dia bisa makan sendiri, mengambil makanannya sendiri. Iya. Nah, Tuhan memberikan kepada bayi itu sebuah kekuatan agar orang lain menolongnya. Coba perhatikan misalnya bayi kuda. Bayi kuda itu pas jatuh dari rahim ibunya, dia langsung berdiri, langsung berlari. Iya, betul. Bayi manusia tidak. Bayi Itik. manusia itu sampai 4 tahun, 5 tahun makan masih disuapi. Iya. Nah, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan adalah kekuatan kasih sayang orang lain. Iya, betul. Orang lain jatuh sayang kepada dia, maka orang lain akan berebutan membelanya. Jadi itu semacam mukjizat juga barangkali ya, Pak, ya, kalau boleh dibilang ya. Mukjizat bayi. Ada ulama yang mengatakan itu mukjizat dalam tanda petik. Iya. Bayi itu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk merebut kasih sayang orang lain. Sehingga dia terjamin sampai dia sanggup berdiri sendiri, Pak ya. Iya, sampai dia bisa berdiri sendiri. Oke. Coba perhatikan misalnya hewan-hewan tertentu, Iya. itu baru lahir sudah bisa jalan, sudah bisa lari, nggak Iya. sampai 3-4 menit sudah bisa mencari suku ibunya sendiri. Ya itik berlahir langsung ke sungai, Pak. Itik baru lahir Langsung berenang dia, Pak. Ya, itu kekuatan yang langsung diberikan Tuhan kepada hewan. Iya. Itik ayam tidak perlu bapaknya. Iya, betul. Tidak perlu bakonya. Kenapa? Karena ketika dia lahir sudah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mencari hidupnya sendiri. Tapi bayi manusia memerlukan bakonya, memerlukan bapak ibunya, sampai dia bisa menyuap nasinya sendiri. Begitu Bung Alik. Luar biasa, Mak, dan itu saya pikir sudah closing statement yang terbaik ya untuk hari ini ya. Sampai saya terharu sekali, Mak, bagaimana nih Mama menggambarkan gitu ya, bahwa si bayi itu manusia itu butuh bako, butuh kaumnya ya, karena dia memang tidak berikan kekuatan langsung oleh Tuhan gitu ya. Jadi ya itu juga menggambarkan apa sih yang mau kita sombongkan nih, Mak, kalau kita hadir sendiri dengan tanpa kekuatan. Baik, Mak, sekali lagi Mak, terima kasih untuk bincangnya, untuk pencerahannya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama, dan insya Allah Mak selalu sehat, Mak ya. Minggu depan Amin. kita akan lanjut kembali, Mak. Baik, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dosa pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa pekan mendatang insyaallah dengan topik lain lagi bersama Mak Tuanku Kudun, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Padang, suara budaya Sumatera.